Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang kepada para pecinta sholawat. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Asifah binti Abdillah, perempuan yang dijuluki sang penyembuh oleh Rasulullah. Asifah binti Abdillah bin Abdis Syams Al-Quraisyah Al-Aduwiyah. Ibunya bernama Fatimah binti Abi Wahab bin Amru bin Aids bin Imran bin Makhzum. Menurut Ahmad bin Salih, nama aslinya adalah Laila. Hanya saja ia lebih dikenal dengan sebutan Asifah, yakni sang penyembuh. Julukan tersebut tidak lain adalah disebabkan karena ia mampu menyembuhkan penyakit cacar dengan jampi-jampi atau mantra-mantra yang telah ia kuasai sejak zaman jahiliyah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk mau mengajari istrinya Hafsah radhiyallahu anha jampi-jampi atau bacaan-bacaan tersebut. Dari Asifah binti Abdillah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangiku, sedangkan aku berada di samping Hafsah. Lalu beliau berkata kepadaku, tidakkah engkau mau mengajari ruqyah tunamlah atau jampi-jampi penyakit cacar ini sebagaimana engkau mengajarinya menulis? Hadis riwayat Abu Daud. Imam Al-Asmu'i mengatakan bahwa an-namlah adalah nanah atau borok yang keluar di area lambung dan lainnya, atau disebut juga cacar. Di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim juga dikisahkan dengan jelas bahwa ia pernah mengobati seorang laki-laki Ansar yang terkena penyakit cacar. Saat itu Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah Al-Quraisy pernah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki Ansar mengalami sakit cacar. Lalu ia ditunjukkan bahwa Asifah binti Abdillah dapat mengobati penyakit itu. Lalu ia pun mendatanginya dan memintanya untuk mengobati cacarnya tersebut. Asifah berkata, demi Allah, aku tidak lagi mengobati dengan jampi-jampi atau mantra-mantra semenjak aku masuk Islam. Orang Ansar itu pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Asifah tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil Asifah dan bersabda, tunjukkanlah kepadaku. Ia pun memperlihatkan cara ia menjampi-jampi untuk mengobati orang yang cacaran atau kena cacar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah ia dengan jampi-jampi itu, serta ajarkanlah kepada Hafsah sebagaimana engkau mengajarinya menulis. Hadis riwayat Al-Hakim. Pada hadis tersebut menunjukkan bahwa Asifah ragu-ragu akan apakah jampi-jampi atau mantra-mantra yang ia gunakan untuk menyembuhkan penyakit cacar masih dibolehkan atau tidak ia gunakan ketika ia telah masuk Islam. Namun dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya. Hanya saja beliau memberikan syarat sebagaimana terdapat dalam riwayat-riwayat hadis lainnya, yakni tidak boleh ada unsur kesyirikan di dalamnya. Hadis tersebut juga menunjukkan bukti bahwa Asifah tidak hanya pandai mengobati penyakit cacar,
tapi ia juga pandai menulis. Sehingga Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Muntakab, sebagaimana dikutip di dalam kitab Aunul Ma'bud, mengatakan bahwa hadis tersebut adalah riwayat Imam Abu Daud, merupakan dalil diperbolehkannya wanita belajar menulis. Kepandaian dan kecerdasan Asifah binti Abdillah ini pun juga sangat diakui oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ayah dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anhuma, yang diajari menulis olehnya. Oleh sebab itu, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mempercayakan urusan bisnis kepadanya. Selain pandai mengobati dan menulis, Asifah juga merupakan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan perempuan atau sahabiah yang telah meriwayatkan sekitar 12 hadis. Hadis-hadis tersebut ia riwayatkan dari guru-gurunya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di antara murid-muridnya adalah Sulaiman bin Abi Hasmah, yaitu anaknya, dan ada lagi Utsman bin Sulaiman bin Abi Hasmah, cucunya, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah, cucunya, Abu Ishaq, budaknya, dan Hafsah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Asifah dapat dijumpai di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari, Sunan Abi Daud karya Imam Abu Daud, Sunan An-Nasai karya Imam An-Nasai, Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, dan Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun salah satu hadis yang diriwayatkan oleh perempuan yang termasuk dalam sahabat yang pertama ikut hijrah dan baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Dari Asifah binti Abdillah, salah satu perempuan yang ikut hijrah, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal-amal yang paling utama, maka beliau bersabda, iman kepada Allah, jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, dan haji yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah biografi singkat sosok perempuan dari kalangan sahabat perempuan, yakni Asifah binti Abdillah, seorang perempuan yang pandai menulis dan mengobati penyakit cacar. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.